Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi di kelas 11 Teknik Audio Video, yaitu merencanakan penguat operasional pada rangkaian elektronika aritmatik dan kegunaan khusus. Yang mana materi ini adalah materi lanjutan dari penguat operasional yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi penguat operasional pada rangkaian elektronika, aritmatik, dan kegunaan khusus merupakan rangkaian penguat op-amp yang menggunakan operasi matematika logik yang terbagi atas beberapa macam, yaitu komparator atau pembanding, penjumlahan atau adder, integrator, dan diferensiator. Yang pertama, komparator atau pembanding adalah rangkaian dengan dua tegangan masukan dan satu tegangan keluaran yang digunakan sebagai pembanding dua buah tegangan. Jenis IC op-amp yang merupakan rangkaian komparator adalah LM324, LM339, dan LM393. Nah, jadi ini merupakan gambar rangkaian dari komparator, yang mana apabila tegangan tak membalik atau positif lebih besar daripada tegangan membalik atau negatif, maka pembanding menghasilkan tegangan keluaran yang tinggi atau 1 atau sama dengan VCC. Namun, bila tegangan tak membalik lebih kecil daripada tegangan membalik, maka pembanding menghasilkan tegangan keluaran yang rendah atau 0. Nah, prinsip kerja dari komparator ini adalah membandingkan dua data digital yang dapat disesuaikan dengan pengubah biner ke desimal. Untuk lebih jelasnya, ini adalah contoh soal dari komparator yang mana terdiri atas 4 rangkaian. Nah, jadi rangkaian pertama V1-nya 8 volt, V2-nya adalah 5 volt, maka outputnya adalah 12 volt. Kenapa? Karena V1-nya itu lebih besar daripada V2, sehingga outputnya sama dengan VCC. Selanjutnya rangkaian yang kedua, V1-nya 6 volt, V2-nya 5 volt, maka outputnya 12 volt karena V1 lebih besar daripada V2. Nah, lanjut rangkaian yang ketiga, V1-nya 4 volt, V2-nya 5 volt, sehingga outputnya adalah 0 karena V1 lebih kecil daripada V2. Rangkaian yang keempat juga seperti itu. V1-nya 2 volt, V2-nya 5 volt, maka outputnya adalah 0. Nah, kemudian hasil output tadi yaitu 12 volt, 0 dan 0 volt. Nah, dikonversi dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Atau sinyal digital ini adalah bilangannya adalah 1 dan 0. Sehingga apabila outputnya 12 volt, maka dia itu akan dikonversi menjadi 1 digit biner. Nah, karena kan tadi setelah Ibu jelaskan bilangan biner itu adalah 1 dan 0. Selanjutnya, apabila outputnya 0, maka dikonversi menjadi 0 pada bilangan binernya. Jadi, berdasarkan output tersebut secara berurutan dari rangkaian 1 sampai rangkaian keempat, yaitu 12 volt, 0 volt, 0 volt, maka dikonversi menjadi binernya 1100. Nah, kita lanjutkan pada penguat yang kedua, yaitu penjumlah atau adder, yaitu rangkaian penjumlah dasar yang disusun dengan penguat inverting atau non-inverting yang diberikan input lebih dari 1 garis. Nah, jadi ini adalah rangkaian penjumlah atau adder, yang mana pada prinsipnya rangkaian adder ini digunakan pada prosesor,
tepatnya dalam ALU atau Arithmetic Logic Unit. Pada ALU ini akan terjadi proses perhitungan aritmetik, yaitu menambah, mengurang, mengali, dan membagi. Yang mana rumus Eder ini adalah V-out sama dengan min RF per R1 kali V1 ditambah RF per R2 dikali V2 ditambah RF per Rn dikali Vn. Nah, jadi kalau ada tiga jenis, berarti kita tambahkan semuanya. Nah, untuk mencari penguatan tegangannya, yaitu V-out dibagi V-in sama dengan min RF per Rin. Untuk lebih jelasnya, ini adalah contoh soal dari Eder, yaitu penguat Eder dengan 3 sinyal masukan memiliki nilai R1-nya 100 ohm, R2-nya 200 ohm, R3 400 ohm, RF-nya 1 kilo ohm. Tentukan berapa nilai tegangan keluaran dan penguatan op-amp Eder tersebut jika V1-nya 2 volt, V2-nya 3 volt, dan V3-nya 4 volt. Nah, jadi di sini Ananda mencari terlebih dahulu berapa nilai tegangan keluarannya atau V-out-nya sesuai dengan rumus yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, sehingga V-out-nya itu dapat min 45 volt. Lalu dimasukkan untuk mencari penguatan berdasarkan masing-masing sinyal input berdasarkan rumus yang telah Ibu jelaskan tadi juga, yaitu V-out per V-in. V-in-nya tergantung dari masing-masing tegangannya. Kalau V1 berarti min 45 V-out per V1. Min 45 dibagi 2, yaitu min 22,5. Dan begitu juga seterusnya, tinggal dimasukkan ke rumus. Kita lanjutkan integrator, yaitu rangkaian yang menyelenggarakan operasi integrasi secara matematis karena dapat menghasilkan tegangan keluaran yang sebanding dengan integral masukan. Rangkaian integrator banyak digunakan dalam komputer analog sebagai alat bantu untuk menyelesaikan persamaan integral. Rangkaian integrator dapat dibuat dengan menempatkan kapasitor antar masukan, pembalik, dan keluaran. Kemudian masukan tak membaliknya di-groundkan. Nah, nilai penguatan dari integrator dapat dicari dengan AV sama dengan min 1 per 2 PF CF dikali R1. Contoh soalnya adalah integrator memiliki nilai R1-nya 200 ohm, CF-nya 10 mikrofarad. Tentukan berapa nilai penguatan dari integrator tersebut jika diberi sinyal masukan dengan frekuensinya 50 Hz. Nah, jadi Ananda di sini tinggal memasukkan yang diketahui ke dalam rumus. Berapa R1-nya, CF-nya berapa. Nah, jadi tinggal dimasukkan ke rumus AV tadi. Sehingga hasilnya dapat min 1,59. Kita lanjutkan penguat yang terakhir, diferensiator. Diferensiator adalah rangkaian yang melakukan operasi diferensiasi secara matematika. Pada prinsipnya, penguat diferensiator ini merupakan konfigurasi op-amp yang berfungsi untuk menguatkan hasil diferensiasi dari sinyal masukan yang diberikan. Misalnya, jika sinyal inputnya sinyal sinus, maka sinyal outputnya adalah sinyal kosinus. Karena dia itu prinsip dari diferensiator ini akan merubah bentuk sinyal, yang mana sinyal inputnya ini diturunkan menjadi sinyal kosinus pada outputnya. Nah, besar penguatan pada rangkaian diferensiasi ini yaitu delta V sama dengan V-out per V-in sama dengan min 2 pi F C1 kali RF. Berdasarkan persamaan di atas, semakin besar frekuensi maka nilai penguatannya akan semakin besar. Nah, oleh sebab itu diferensiator ini sering digunakan sebagai high pass filter
Nah, high pass filter ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya, yaitu filter. Yang mana high pass filter ini meloloskan frekuensi tinggi dan meredam frekuensi rendah. Contoh soal dari diferensiator. Diferensiator memiliki nilai C1-nya 100 mikrofarad, RF-nya 1 kilo ohm. Tentukan berapa nilai penguatan dari diferensiator tersebut jika diberi sinyal masukan dengan frekuensinya 100 Hz. Nah, jadi silakan Ananda untuk memasukkan yang diketahui ke dalam rumus yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, sehingga AV-nya dapat min 62,8. Selanjutnya, penerapan dari materi kita kali ini yaitu pada mesin kasir, yang mana materi kita kali ini adalah yaitu menggunakan operasi matematika logik. Nah, pada mesin kasir ini Ananda kan biasanya melihat pada swalayan. Nah, jika kita membayar, dia langsung menjumlah atau mengurang. Nah, atau mengali ataupun membagi. Nah, jadi mesin kasir ini salah satu dari penerapan materi kita pada hari ini. Nah, sekian dulu Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga Ananda dapat memahami materi kita kali ini. See you next video. Bye-bye.